Ya baik, selamat pagi Pak Bas. Ini kembali lagi kita untuk mencoba update nih progres dari penetapan NIP sendiri sampai nanti kira-kira kabar terbaru ada apa aja sih yang bisa kita bagikan ke teman-teman Bas channel semuanya nih. Nah untuk yang pertama sih sebenarnya tahapan NIP ini sampai mana? Sudah sampai mana seperti itu? Monggo Pak langsung dijawab Oke, progresnya seperti apa? baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya CSN 2021 yang saya banggakan ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan share dulu untuk update progres penetapan NIP. Jadi di sini saya sudah banyak ini ya. Di sini ada Kantrek 1 BKN. Nah, di Kantrek 1 BKN ini sudah beberapa Pemda ya sudah selesai progres pemberkasannya, hampir selesai ya. Ini ada yang Kabupaten Bantul itu sudah 80%, kemudian Kabupaten Sleman sudah 98%. Ini artinya apa? Kemungkinan besar untuk TMT CPNS-nya 1 April 2022 sudah pasti ya, kemungkinan besar seperti itu. Kemudian untuk yang Provinsi Jawa Tengah ini baru 9,068, kemudian untuk Provinsi Jawa Tengah ini 85,62%, kemudian untuk yang Kabupaten Kendal 9,57%. Nah, bagi yang progresnya, ini kan saat ini update tanggal 11 Maret ya, 11 Maret ini 9,57%. Nah, teman-teman, untuk mengecek kembali di tanggal 25 Maret. Kalau di tanggal 25 Maret itu progresnya sudah 80%, maka kemungkinan besar TMT-nya bisa 1 April 2022. Tetapi kalau masih misalkan tanggal 25 Maret 2022 masih kurang dari 80%, ini kemungkinan TMT-nya bisa diundur lagi sampai 1 Mei 2022 seperti itu. Kemudian di sini ada Kabupaten Kudus sudah 90,48%, kemudian Kabupaten Blora 96,72%, kemudian Kabupaten Cilacap 87,21%, kemudian ini ada Kabupaten Temanggung 38,16%. Nah, untuk yang Kabupaten Temanggung masih 38,16%. Ini juga teman-teman perlu cek lagi di tanggal 25 Maret apakah sudah lebih dari 80% atau belum. Kalau sudah lebih dari 80%, maka teman-teman perlu bisa memastikan TMT SKCPNS-nya 1 April 2022. Kemudian untuk Kabupaten Wonosobo ini sudah 97,83%. Seperti itu. Nah, kemudian ada Kota Salatiga, ini sudah 97,44%. Kemudian di Kota Tegal ini sudah 96,30%. Kemudian untuk di Kota Magelang ini sudah 69,70%. Nah, biasanya untuk yang Pemkot itu biasanya lebih cepat ya teman-teman dibandingkan kabupaten. Karena apa? Karena untuk yang Pemkot ini eh, jumlah pesertanya itu biasanya lebih sedikit ya, jumlah formasinya lebih sedikit dibandingkan untuk yang kabupaten. Karena kalau yang kabupaten itu kan terutama yang guru itu sudah banyak, otomatis progresnya agak sedikit lambat, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa kantrek ya, sudah mulai ini progres pemberkasannya, ini di kantrek 5 ya, kantrek 5 Jakarta. Kantrek 5 Jakarta ini progresnya update terakhir tanggal 8 Maret 8 Maret jam 9 di sini. Nah, di sini ada usul masuk ACC proses. Nah, masih prosesnya 0 ya. Proses 0 ini teman-teman perlu cek lagi ya tanggal 25 Maret apakah sudah proses atau belum. Kalau misalkan 25 Maret ternyata masih di bawah 80%, maka ya teman-teman perlu bersabar lagi ya. Nah, ini kebanyakan masih ACC aja masih 0%. Ini masih lama.
Ini STTD, ini CPNS ya. Yang ini masih. Kemudian kita beralih ke BKN Kantrek 7 ya, Palembang. Seperti apa Palembang? Di sini wilayah kerjanya Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi. Nah, di sini ada yang sedang proses disetujui prosesnya, ada yang masih nol. Seperti ini. Nah, teman-teman perlu cek sudah berapa persen yang proses, sudah berapa persen yang sudah disetujui. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat ya, masih progres ya teman-teman. Nah, untuk yang kayak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sudah 90% sudah selesai nih. Kemungkinan nanti sudah TMT 1 April nih untuk SK CPNS-nya. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek sendiri ya di IG BKN masing-masing ya. Seperti itu. Ini P3 Kanun Guru. Oke, kemudian kita beralih ke BKN Medan. BKN Medan ini belum ada progresnya ya. Ini enggak ada informasinya. Kemudian BKN Kantrek 2 Surabaya. Kantrek 2 Surabaya terakhir update ini ya. 8 Maret 2022. Kita lihat progresnya. Pamekasan. Pamekasan ini sudah ACC semua ini. Sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ini sudah selesai. Kemudian Kabupaten Sampang, Sumeneb, ini yang di Kepulauan Madura itu kata-kata hampir sudah selesai semua ini. Ya, kencang Mbak. Lumayan. Alhamdulillah. Ya. Nah, yang sudah ACC kemungkinan besar ya. Ya ini kan sudah kemarin-kemarin ya. SK NIP-nya juga sudah keluar, sudah dicek. Sudah. Jadi, ya, siap. Jadi insya Allah nanti SK-nya bisa diterimakan TMT 1 Maret 2022 dan SK SPMT-nya 1 April 2022. Amin, amin. Nah, ini untuk yang Provinsi Jawa Timur malah agak sedikit terlambat ini, masih proses ini 327. Belum diketahui yang ACC berapa. Kemudian Kabupaten Gresik ini juga masih proses, kemudian Sidoarjo juga masih proses. Seperti itu. Kemudian ini Bondowoso, Situbondo ini masih proses. Nah ini yang Banyuwangi, Jember ini sudah hampir selesai ini. Sudah selesai malah ya. Ini sudah selesai. TMS ada 2 ini Jember nih. Kasihan sekali ini TMS. Ini penyebabnya apa ini Pak? Kok ya harus tahu ini penyebabnya siapa. Kan kita nggak bisa menebak-nebak ya. Apakah kualifikasi pendidikannya ternyata tidak sesuai atau seperti apa, atau ada kalau mengundurkan diri beda Pak? Mengundurkan diri harusnya bukan di sini loh. Kan kalau mengundurkan diri berarti statusnya ketika ini ya berkas sebelum pemberkasan itu kan dia tidak melakukan pemberkasan ya. Kalau ini kan dia melakukan pemberkasan. Beda lagi. Kolomnya beda lagi. Kalau mengundurkan diri ada lagi. Jadi kemungkinan besar dia itu melakukan pemberkasan dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Nah ini selanjutnya nih Pak, ketika sudah 80, 90 sampai bahkan ada yang sudah selesai nih Pak dan tapi belum penerimaan SK juga. Nah ini sebenarnya tahap-tahap selanjutnya secara detail ini setelah turun dari BKN ini seperti apa Pak hingga sampai nanti SPMT itu kapan dan juga sampai bisa penggajian itu tahapannya apa saja seperti itu. Oke, untuk penjelasan ini nanti setelah slide ini ya kita update dulu di masing-masing kantrek biar teman-teman ini puas ya. Oke, ini untuk yang kata-kata itu sudah hampir selesai nih yang BKN kantrek 2 ini. Iya, siap. Lumayan cepat juga ini kinerjanya dibandingkan kantrek 1. Kemudian ini juga sama Tulungagung, Nganjuk ini sudah hampir selesai ini. Sudah enak ini, Trenggalek, Blitar, Madiun. Kemudian ini yang belum malah Ngawi. Mungkin Kertonelnya tinggal janji. Gak lama ini prosesnya 233 ini malah belum diproses ya.
Kemudian ini Magetan sudah selesai, Ponorogo sudah selesai, Pacitan sudah hampir selesai ya, tinggal satu yang prosesnya. Kemudian ini Bojonegoro ini belum diproses. Tuban ini usul masuk malah belum. Tuban, Pemkot Surabaya usul masuk juga belum nih. Baru masuk satu. Kemudian lainnya itu sudah proses selesai nih. Nah, ini sudah ada keterangannya BTL, berkas tidak lengkap, TMS tidak memenuhi syarat, kemudian usul masuk merupakan usulan dari instansi yang telah dicetak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mengundurkan diri, otomatis usul masuknya sudah dikurangi, Mas Arief. Jadi misalkan jumlah formasinya 328, ternyata ada yang mengundurkan diri otomatis ketika usulan masuk, ini berubah menjadi 326. Tidak ditulis 328 lagi. Jadi panitia di BKN tidak perlu mengecek lagi ini TMS atau enggak. Seperti itu. Kemudian yang Pemkot Madiun ini juga sudah selesai, Kediri juga sudah selesai. Ini kantrek 2 rata-rata saya pikir NIP-nya sudah keluar ya teman-teman ya. Kita beralih ke kantrek berapa ini? Kantrek 12 PKN ya. Wilayah kerjanya Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Di sini update terakhir tanggal berapa ini? 11 Maret kemarin ini. Sudah lumayan ini. Nah ini usul masuk, disetujui proses. Oke, kalau disetujui berarti NIP-nya sudah keluar ya. Oke, di sini yang disetujui sudah lumayan banyak. Ini prosesnya masih rata-rata ya sudah 80%-an lah. Ini rata-rata sudah bisa di-cover ini. Teman-teman nanti bisa cek sendiri ya di IG masing-masing ya, di kantrek. Ini P3K, ini P3K ya. CPNS-nya berapa ini? Oh, untuk yang CPNS juga rata-rata sudah proses ya teman-teman ya, tinggal menunggu aja. Kemungkinan besar ini April, insya Allah bisa terbit SK CPNS-nya. Teman-teman nanti perlu dipantau lagi tanggal 25 Maret, apakah sudah disetujui 100% atau sudah 80% atau belum. Kalau memang sudah lebih dari 80% dari total jumlah usulan masuk, teman-teman tinggal sabar menunggu SK CPNS-nya. Seperti itu. Nah ini prosesnya sudah hampir selesai nih, yang disetujui sudah banyak. Nah ini kan 11 Maret, update 11 Maret, yang disetujui sudah 15, artinya sudah 50% dari usul masuk sudah diproses ya. Oke, kemudian kita beralih ke kantrek 4. Kantrek 4 Makassar ya. Ini enggak ada informasi. Oh ini ada update-nya ini. Tanggal 11 Maret kemarin nih. Ini update-nya CPNS dan P3K Guru. Udah enak ini. Usulan diterima 93, ACC 93, berarti udah 100%, seperti itu. Teman-teman nanti bisa cek lagi nih. Sulawesi Selatan, seperti itu. Lumayan banyak juga ya. Oke, teman-teman nanti bisa cek di IG kantrek 4 BKN Makassar ya. Silakan nanti bisa dicek. Kemudian kita beralih ke kantrek mana lagi nih? Kantrek 10. Ini nggak ada update ya. Nggak ada update. Nggak ada berita. Kantrek 3 Cirebon. Kantrek 3 Cirebon ini update 8 Maret kemarin ya. 8 Maret kemarin. Nah ini yang untuk CPNS, kalau ini memang TMT ya, yang ini ya, Kabupaten Bekasi, Cimahi, Cirebon, Subang, Tasikmalaya, kemudian Kota Cirebon, Banten, Cianjur ini sudah keluar ya TMT-nya ya kemarin ya. Bahkan sudah
ada yang penyerahan SK CPNS-nya dan 1 Maret kemarin itu sudah masuk kerja. Kemarin ada yang info ke saya, sudah masuk kerja Mas. Ya alhamdulillah ya 1 Maret kemarin sudah masuk kerja. Kemudian ini juga ada yang masih dalam proses, diusulkan, ditetapkan proses. Nah yang ini teman-teman nanti yang mengambil formasi di sini, Sumedang, Banjar, Bekasi, Kota Bekasi ya. Ini kan masih dalam proses. Nanti teman-teman perlu pantau di tanggal 25 Maret. Kalau misalkan sudah 80% ya berarti SK CPNS-nya nanti TMT 1 April 2024. Seperti itu. Silakan nanti dicek lagi di IG Kantrek 3 BKN. Kemudian berikutnya di Kantrek 8 BKN. Di Kantrek 8 BKN ada penetapan enggak ya? Ini enggak ada. Belum ada update ini. Update terakhir 25 Februari 2022. Setelah itu belum ada. Kemudian ke Kantrek 11 BKN Manado. Ini sudah lumayan nih update nih. Update terakhir tanggal berapa? 9 Maret. 9 Maret ini sudah update lah. Update banyak ini, usul masuk, disetujui, proses. Nah ini lumayan, ini kalau sudah diproses kayak gini artinya tim verifikator BKN sedang bekerja. Seperti itu. Ini silakan nanti teman-teman bisa cek di IG-nya Kantrek 11 Manado. Bagi teman-teman yang di wilayah Sulawesi ya. Kemudian Kantrek 12 Pekanbaru. Ini di Riau, Kepulauan Riau. Ini nanti bisa dicek. Kayaknya tadi ini udah ya. Kayaknya tadi ini udah ini. Kita skip aja Kantrek 14. Manokwari. Ini nggak ada update sama sekali. Ini gambar apa ini? Gambar tape apa? Tape yang diikat. Oke, kemudian BKN 9 Jayapura. Ini juga nggak ada update ya. Ya yang di wilayah Papua kok nggak ada update ya. Ini Makassar sudah nggak ada. Setelah progresnya sudah 100%, kemudian NIP-nya juga dicek sudah muncul. Ini gimana Mas untuk progres selanjutnya? Nah, untuk progres selanjutnya teman-teman tinggal perlu menunggu aja ya untuk SK CPNS dan SK SPMT-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa setelah NIP-nya muncul bukan berarti SK-nya itu sudah terbit, itu belum. Jadi nanti ketika NIP-nya sudah ditetapkan BKN, maka BKN nanti akan memberitahukan ke instansi. Nah, dari instansi nanti datanya ditarik, kemudian diusulkan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Diusulkan, kemudian ditetapkan dalam sebuah SK. SK itu nanti yang tanda tangan pejabat pembina kepegawaiannya. Kalau di Pemda itu wali kota atau bupati. Seperti itu. Nanti setelah di ACC untuk penetapan pengangkatan CPNS-nya, kemudian nanti dibuatkan SK petikannya oleh Setda atau BKPSDM yang tanda tangan. Nanti dari situ itu SK satuan per orang yang nanti akan dibagikan ke teman-teman. Nah, setelah dibuatkan SK CPNS-nya, baru dibikinkan SK SPMT-nya. SK SPMT nanti yang membuat dari ya bisa Setda atau kepala BKPSDM atau kepala unit kerjanya. Nah, nanti setelah itu dibuatkan SK, setelah 2 SK itu jadi, baru nanti panitia membuat acara untuk penyerahan SK CPNS-nya sekaligus pengarahan bagi CPNS-nya. Nah, kapan itu? Biasanya nanti di akhir bulan sebelum teman-teman masuk di awal bulan. Nah, berarti di minggu-minggu terakhir, akhir bulan, nanti teman-teman perlu persiapan untuk menghadiri pengarahan CPNS. Nah, di situ nanti ada pengarahannya biasanya dari pejabat pembina kepegawaiannya, baik dari bupati atau wali kota, nanti ngasih motivasi seperti itu.
Kemudian nanti teman-teman dibagikan SK-nya secara simbolis, lainnya nanti dibagikan lewat kepala BKPSDM-nya. Setelah itu teman-teman nanti ada acara, misalkan ada pembukaan rekening gaji ya teman-teman ya. Rekening gaji, teman-teman ngisi formulir pembukaan rekening tabungan, kemudian nanti habis itu teman-teman dipersilakan untuk pulang atau untuk tunjuk muka ke unit kerjanya masing-masing. Nah, tunjuk muka ini teman-teman artinya untuk sowan atau kulonuwun ya istilahnya ke unit kerjanya. Teman-teman masuk ke dalam unit kerjanya, kemudian memperkenalkan diri, kemudian pendataan untuk absensinya seperti apa, dan ada sedikit pengarahan dari kepala unit kerjanya. Seperti itu. Baru nanti teman-teman bisa pulang. Nah, setelah pulang, karena itu teman-teman sudah mendapatkan SKSPMT, maka di awal bulan nanti teman-teman masuk kerja seperti biasa. Seperti itu prosesnya, seperti itu. Nah, tadi itu ada yang bertanya Mas Arif, Mas Wildan, mumpung saya masih ingat, itu kenapa Mas yang di Pemda saya itu progresnya sudah banyak, ternyata disalip oleh Pemda yang lain progresnya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di BKN itu kan untuk progres penetapan NIP itu diserahkan ke petugasnya. Jadi misalkan saya megang misalkan Kota Semarang, Mas Arif misalkan di Kabupaten Boyolali misalkan. Nah, ketika saya melakukan verifikasi itu kan namanya orang ya, kadang ada dikasih pekerjaan lagi atau misalkan saya dilalah sedang sakit seperti itu, otomatis progresnya agak sedikit terhambat. Itu manusiawi ya teman-teman ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, itu wajar karena kan yang proses bukan mesin melainkan manusia. Itu dari sisi personalnya. Kemudian bisa juga dari sisi jumlah formasinya. Kalau misalnya jumlah formasinya banyak, otomatis juga prosesnya agak sedikit lambat dibandingkan yang jumlah formasinya sedikit. Kemudian ada juga faktor yang lain yaitu masalah kelengkapan berkas. Kalau berkasnya lengkap, otomatis prosesnya juga lengkap, lebih cepat ya. Kalau misalkan berkasnya ada yang sedikit kurang lengkap, otomatis berkasnya kan jadi BTL. Nah, berkasnya yang jadi BTL ini kan otomatis dari BKN ngasih tahu ke instansinya, instansi ngasih tahu ke pesertanya untuk melengkapi berkasnya kembali. Nah, otomatis itu dibutuhkan waktu lagi untuk pemrosesan. Nah, ini yang bikin proses penetapan NIP menjadi lama. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Mas Arif, silakan. Ya, tapi sebenarnya untuk dari fase TMT hingga SPMT sih berapa lama itu, Pak? Oke, untuk idealnya ini 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi idealnya 1 bulan. Nanti teman-teman bisa setelah penetapan NIP CPNS, nanti teman-teman ditunggu 1 bulan untuk menghadiri pengarahan. Setelah pengarahan ya masuk kerja seperti biasa, seperti itu. Nah, biasanya jedanya 1 bulan untuk waktunya. Itu idealnya. Ada juga yang lebih dari 1 bulan, ada, tetapi sedikit. Nah, kemudian ada juga yang SK SPMT dan SK PNS bersamaan. Itu biasanya di unit kerja di instansi pusat ya. Karena di instansi pusat biasanya untuk pengelolaannya di aplikasi Simpeknya itu sudah terpadu, sudah otomatis, nggak perlu manual lagi. Jadi ketika proses SK CPNS juga sekaligus proses SK SPMT itu bisa. Tetapi kalau yang di daerah biasanya ada jedanya 1 bulan. Seperti itu. Ya, berarti untuk gaji 13 THR itu bisa kemungkinan bisa dapat ini ya, Pak? Oke, untuk masalah gaji, ini kan bendahara yang tahu, tetapi bisa kita prediksi ya. Biasanya gaji 13 ya, gaji 13 itu gaji pendidikan ya. Biasanya untuk anak sekolah ini diterimakan di bulan Juli. Jadi teman-teman insya Allah dapat lah. Kalau
masuk kerjanya sebelum bulan Juli itu sudah dapat, pasti sudah dapat. Dan kemungkinan gajinya juga utuh ya, kemungkinan loh ya, utuh atau 80% saya kurang tahu. Kemudian untuk gaji ke-14, nah gaji ke-14 ini kan riskan. Gaji 14 ini diterimakan bagi teman-teman nanti kan tujuannya kan untuk lebaran ya, gaji 14 itu. Nah, kalau teman-teman masuknya bulan Mei atau sebelum itu, kemungkinan bisa dapat. Tetapi kalau misalkan masuknya setelah lebaran, ya nggak dapat. Seperti itu. Jadi nanti tergantung ininya, masuknya. Nah, ini isunya malah yang P3K masuknya setelah lebaran. Nah, kalau yang P3K masuknya setelah lebaran, ya nggak dapat gaji ke-14. Seperti itu. Nah, ini tergantung nanti Ya. instansinya masuknya kapan. Terus tadi Pak, yang terkait kan kita gajian itu lewat rekening gaji ya Pak, itu nanti bank daerah masing-masing. Nah itu tadi sempat dijelaskan juga akan ada sosialisasi. Nah sebenarnya kalau sudah punya Pak, ini bagaimana Pak? Apakah perlu membuka rekening gaji baru? Sementara kita sudah punya rekening gaji di bank daerah sesuai dengan instansi yang kita lamar dan CPNS kan, seperti itu Pak. Oke, jadi lebih baik kita menggunakan fasilitas yang sudah difasilitasi oleh bank rekanan instansi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah dibuatkan bank Jatim, bank Jateng, bank Jabar, ya menyesuaikan aja pakai rekening gaji itu. Meskipun teman-teman sudah punya, karena apa? Karena jenis tabungannya beda. Biasanya kalau di Jawa Tengah itu namanya tabungan hibrada ya. Tabungan hibrada ini fasilitasnya ini kayak kita mempromosikan ya, kayak di endorse aja ini padahal enggak. Jadi fasilitasnya itu biasanya ada gratis tarik tunai di ATM bank lain ya. Kemudian ada juga fasilitas untuk misalkan kita narik nih, kalau di tabungan biasa kan kita sisain 50.000. Ini kita nolkan bisa. Seperti itu keunggulannya. Kemudian bebas administrasi bulanan, itu jelas. Bedanya seperti itu. Itu Kemudian berlaku untuk masing-masing bank itu ya Pak? Sama ya Pak? Atau beda-beda atau umumnya sama rata-rata seperti itu, seperti itu? Mas. Rata-rata seperti itu. Karena kan daerah itu sebenarnya punya saham di bank tersebut ya. Jadi keuntungan di bank daerah juga nanti dividennya masuk ke kas daerah juga. Jadi ada keistimewaan ketika teman-teman menggunakan rekening bank rekanan. Seperti itu. Termasuk juga nanti kalau misalkan untuk fasilitas utang, itu kan patokannya dari Hibrada. Kalau misalkan tabungan tabungan rekanan ya, kalau misalkan di Bank Jateng kan tabungan Hibrada. Kalau misalkan teman-teman mengajukan pakai tabungan itu, otomatis petugasnya udah tahu kok kalau teman-teman itu PNS. Fasilitasnya yang ditawarkan juga beda. Meskipun bunganya ya Lalu, mahal ya. juga. Lalu ini Pak, kan ada beberapa ini info dari teman-teman, ada yang belum terima SK ini, tapi sudah ada NIP, tapi juga sudah diminta untuk di tenaga di tenaga bantu gitu Pak. Jadi sudah mulai masuk sebagai CPNS, sementara belum ada SK. Ini gimana nih Pak untuk penggajiannya seperti apa? Oke, itu biasanya yang tenaga diperbantukan di BKP SDM ya. Di mana itu? Ya ada beberapa, ada info di Nakes sih rata-rata Pak, ada di Oh, Nakes, di di RSUD Nakes. seperti Oke, itu. RSUD ya. Sebenarnya kalau diperbantukan itu sebenarnya belum boleh ya, karena teman-teman masuk itu harus ada SK-nya. Kalau nggak ada SK-nya artinya ya ilegal. Ilegal, tidak bisa digaji. Nah, ini teman-teman perlu mengkomunikasikan dengan unit kerjanya. Pak, apakah saya digaji atau saya mendapatkan honor atau mendapatkan apa? Karena bagaimanapun juga meskipun teman-teman diperbantukan, nah itu juga hitung-hitungannya harus jelas. Karena saya nanti takutnya gini, bagi teman-teman yang merantau, dibela-belain,
dibela-belain untuk menjadi ini ya, tenaga bantu ya di situ ya, ternyata nggak mendapatkan gaji, sementara teman-teman sudah keluar untuk transport, untuk bayar kos. Nah, takutnya seperti itu. Jadi lebih baik ini diselesaikan secara kekeluargaan seperti apa. Bilang, Pak, ini saya merantau dari luar kota, Pak. Ini kalau misalkan ini saya nggak dapat honor atau nggak dapat tambahan dari sini, saya karena saya belum digaji, saya belum bisa, Pak, seperti itu. Bilang aja seperti itu nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan Mas ini nanti uang makan, uang transport, uang misalkan untuk ngekos saya yang tanggung, ya oke. Gitu. Meskipun saya nggak digaji, tetapi untuk operasional saya dapat duit nggak masalah seperti itu. Jadi teman-teman fair aja lah, ngomong langsung sama kepala unit kerjanya, nggak masalah gitu. Memang misinya untuk kemanusiaan nggak masalah, tetapi juga teman-teman jangan sampai tekor ya teman-teman ya. Niatnya bantu, ternyata teman-teman tekor untuk biaya transport, untuk biaya makan, untuk biaya ngekos, itu kan nanti jatuhnya mahal. Seperti itu. Iya, sama ini juga tadi Pak ada info juga buat teman-teman yang kemarin sempat lihat video Pak Bas ya terkait cek NIP di web PPSDM LKPP. Nah ini ada infonya sudah tidak bisa ini Pak. Ini kenapa? Atau memang eh, belum NIP-nya tidak muncul di NIP, di BKN atau bagaimana? Sementara ketika saya cek proses di update di Instagram sudah ACC Pak. Nah, tapi di web tersebut NIP-nya tidak muncul. Ini bagaimana Pak? Kenapa Pak? Oke, kalau misalkan prosesnya sudah 100%, ya insya Allah NIP-nya sudah keluar ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu cek-cek lagi. Kemudian bagi yang penasaran memang web service-nya udah ditutup. Jadi teman-teman nggak perlu ngecek lagi lah untuk aplikasi NIP-nya. Ya bagi saya ini aplikasi NIP itu untuk hiburan aja ya teman-teman ya, untuk mengobati rasa penasaran teman-teman aja. Berhubung nanti bisa membebani server untuk aplikasi Cepnik-nya, sebaiknya ya sudah ditutup aja, teman-teman fokus untuk persiapan masuk kerjanya, seperti itu. Ya ini juga terakhir mungkin apa ya terkait Latsar Pak. Ini infonya bagaimana Pak? Apa yang harus kita siapkan atau mungkin materinya itu seperti apa? Nah itu kira-kira Pak Bas ada yang bisa infokan nggak nih ke kita ini? Oke, untuk yang Latsar ya, teman-teman nanti sebagai informasi aja, ketika nanti masuk kerja, ini langsung tancap gas ya. Tancap gas, 2-3 bulan, kemungkinan nanti sudah ada pemanggilan untuk Latsar, dan teman-teman perlu mempersiapkan itu ya. Nah, Latsar ini nanti sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS. Nah, karena ini sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS, tentunya teman-teman perlu persiapkan mengikuti Latsar dengan sebaik-baiknya, mengerjakan tugasnya juga dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi yaitu untuk mengerjakan membuat aktualisasi Latsar. Nah, aktualisasi Latsar itu apa? Aktualisasi Latsar ini penerapan nilai-nilai dasar berakhlak ya. Berakhlak itu berorientasi pelayanan, hanya akuntabilitas, hanya kompeten, kemudian L-nya itu loyal, akhlak A-nya itu kemudian akuntabel, kemudian K-nya adaptif dan kolaboratif. Seperti itu. Nah, penilaian implementasi nilai-nilai dasar berakhlak itu kemudian nanti dituangkan dalam aktualisasi Latsar. Nah, aktualisasi Latsar bagi teman-teman yang peranata komputer tentunya nanti bisa membuat program, bisa membuat desain grafis, bisa membuat video, bisa membuat apa aja ya yang seputar IT kemudian diimplementasikan dalam unit kerjanya sehingga unit kerjanya menjadi ada nilai tambahnya ketika teman-teman hadir di situ. Nah, bagi teman-teman yang bukan prakom juga bisa nanti menyesuaikan untuk unit kerjanya. Misalkan yang penyuluh pertanian nih,
bisa membuat aktualisasi tentang misalkan perancangan download apa seperti itu. Kemudian nanti bisa aja membuat aktualisasi tentang jadwal penyuluhan secara online, itu juga bisa. Jadi kita ada inovasi yang bisa diterapkan di unit kerjanya seperti apa. Kemudian bagi teman-teman yang guru, itu bisa metode pembelajaran. Misalkan metode pembelajaran menggunakan dadu, ular tangga nanti di situ nanti misalnya keluar angka 4 nanti di situ ada pertanyaannya, ibu kata Indonesia apa gitu, nanti dijawab. Nah, itu permainan seperti itu bisa dipakai untuk murid-muridnya seperti apa. Kemudian ada juga misalkan yang di tenaga kesehatan itu bisa aja membuat tentang inovasi, misalkan sosialisasi COVID itu juga bisa untuk ke masyarakat seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang bingung tentang aktualisasi Latsar seperti apa, nanti kita akan bikin kelasnya untuk aktualisasi Latsar. Oke, jadi di sini nanti teman-teman bisa ikut kelas Latsar CPNS ya. Itu nanti akan saya buka pendaftarannya mulai hari ini tanggal 12 ya, 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022. Nanti silakan teman-teman mendaftar untuk pendaftarannya ya. Kemudian ini untuk semua formasi jabatan silakan nanti bisa masuk. Kemudian fasilitasnya apa aja, nanti teman-teman nanti saya ajarkan tentang MOOC, kemudian persyaratan Latsar seperti apa, perangkat yang dibutuhkan untuk Latsar online seperti apa, kemudian tugas-tugasnya seperti apa, kemudian nanti teman-teman bagaimana sih cara membuat videonya, kemudian upload tugasnya seperti apa melalui YouTube, kemudian cara membuat aktualisasi Latsar seperti apa, dan nanti jangan lupa setelah kelas ini selesai, teman-teman masih free konsultasi ke saya tentang cara membuat aktualisasi Latsar. Jadi jangan khawatir nanti yang Latsarnya terlambat itu tetap kita fasilitasi untuk konsultasi aktualisasi Latsar seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengikuti ini? Teman-teman nanti bisa transfer ya ke rekening di atas, nanti teman-teman cukup 150.000 dikirim ke situ, kemudian konfirmasi ke t.me/cs_channel seperti itu. Nanti 2 April kita tutup ya untuk batch yang pertama. Seperti itu.